jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru dan perlindungan yang diberikan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu melingkupi kita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk menikmati hari yang baru. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membuka hati kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini mengambil tema melayani Allah yang mulia. Bacaan diambil dari Matius 25 ayat 31 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memasuki pekan yang baru. Kiranya semangat, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan selalu ada di dalam hidup setiap kita. Saudara, dalam beberapa hari ke depan kita akan merenungkan bentuk nyata dalam menampakkan wajah Kristus di dunia. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan melayani Allah melalui tindakan kasih kepada sesama. Bacaan kita hari ini merupakan salah satu penguraian panjang Tuhan Yesus mengenai kedatangannya di akhir zaman. Beberapa perumpamaan mengenai hal tersebut bisa kita jumpai pada ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus juga memberikan penggambaran tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman terakhir. Dia mengawalinya dengan menyatakan tentang kemuliaan Allah pada kedatangannya yang kedua kali. Kemudian Dia akan memisahkan kambing dan domba serta meletakkan masing-masing di sebelah kiri dan kanannya. Domba di sebelah kanan adalah simbol dari warga kerajaan Allah yang telah diselamatkan. Kambing di sebelah kiri adalah simbol dari mereka yang menolak Allah. Para domba adalah penolong bagi sesama yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengerti satu hal sederhana. Domba yang telah diselamatkan pasti akan melayani Allah. Sang gembala yang mulia dengan menolong sesama yang paling hina. Bukankah hal tersebut telah ditunjukkan terlebih dahulu oleh Allah sendiri? Kristus, sang raja yang paling mulia, justru peduli dengan yang paling hina. Dia tidak hanya melayani manusia, dia juga berkorban nyawa bagi mereka. Dia menyelamatkan manusia dari jurang maut serta memberikan kehidupan abadi kepada setiap orang yang mau percaya. Inilah yang Allah inginkan dari para domba yang telah diselamatkan. Mempedulikan mereka yang hina sebagai wujud melayani Allah yang mulia. Saudara, sayangnya seringkali para domba yang tidak mulia justru tidak peduli dengan yang hina. Mungkin kita termasuk salah satu di antaranya. Oleh karena itu kita perlu bertobat dari ketidakpedulian tersebut. Kita perlu menyadari kepedulian Allah yang mulia bagi manusia yang hina. Serta memohon kuasa-Nya agar kita terus diingatkan serta dimampukan melayani Allah yang mulia itu. Peduli kepada yang hina merupakan wujud pelayanan
kepada Allah yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih mengawali pekan yang baru kami diingatkan bahwa kami adalah domba-domba yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu ajar kami, mampukan kami untuk peduli dengan sesama kami. Untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Kami hidup menjadi domba-domba yang memuliakan Sang Gembala Agung. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari betapa indah dan betapa besar anugerah yang kita miliki. Kita adalah orang-orang yang ditebus, diselamatkan. Oleh karena itu mari, wujud kasih dan syukur kita adalah kita peduli dengan sesama sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang mulia. Ada banyak orang yang hina merasa mulia sehingga merendahkan sesamanya. Orang yang sudah bertobat dari kehinaannya selalu peduli kepada sesamanya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasihnya. Mari kita tebar peduli dan kasih akan sesama. Tuhan memberkati kita semua.